Salam kasih kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam kesempatan yang Tuhan berikan ini. Saya akan mengajak kita baca firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang kedua. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku tidak dalam kebenaranmu. Saudara-saudaraku, ini sangat penting bagi kita kalau kita semakin mengerti tujuan kekristenan kita. Tidak banyak yang mau menyampaikan ini, sama dengan di sekolah. Dalam mereka yang bersungguh-sungguh belajar, ayo Pak, ujian. Begitu dia, saudaraku. Tapi kalau belum siap, oh, jangan dulu Pak. Nah, kenapa? Saya belum belajar. Itu, saudaraku. Jadi, ujilah aku, ada yang senang, ada yang tidak senang. Jadi, makanya kita tidak sama, saudaraku. Pengalaman kita dengan orang lain belum tentu sama. Jadi, kata Pak Utaga, kemana Pak Utaga? JNE ya. Harus diingat-ingat terus. JNE. JNE itu jangan ngikutin ego. Iya, masing-masing punya porsi sendiri. Baik pun bagi kita belum tentu orang lain siap. Nanti yang belum siap ujian itu marah-marah. Kamu menjebloskan saya. Loh, kenapa? Nah, kita kan belum tahu dia kalau siap atau enggak. Kalau kita udah siap, ya anak pintar. Anak pintar siapa aja, kapanpun ujian, tengah malam pun mau aja dia. Masa bodoh, orang dia udah siap. Tapi yang belum siap itu bisa marah-marah, saudaraku. Ya, itulah kehidupan. Jadi biarpun baik yang kita katakan, belum tentu baik sama orang. Nah, itu saudaraku. Jadi ujilah aku ya Tuhan, itu masing-masing kita. Itu sebabnya di sini tidak disebut ujilah kami. Karena kita tidak bisa menyamakan dengan yang lain. Makanya kalau kita mau, ujilah aku. Jadi harus pengalaman kita ke kita. Untuk orang lain belum tentu sama, saudaraku. Belum tentu siap. Untuk kita jadi berkat, untuk dia bisa jadi kemarahan, saudara-saudaraku. Ya, jadi JNE, ya Pak Gaul. Jangan ngandalkan apa? Ngikutin ego. Jadi ego itu sendiri. Ya ini, saudara-saudaraku, sebenarnya baik tujuannya, baik saudara-saudaraku ya.
tapi belum tentu sama. Nah, bagi kita saudara-saudaraku, harus semuanya sampai nanti kita jemaat Maranatha bisa berkata ujilah kami. Ya, karena apa saudara-saudaraku? Ini ujian ini, apakah kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu kita minta diuji oleh Tuhan. Supaya kalau belum siap, supaya kita lengkapi, supaya kita ya bersungguh-sungguh lagi. Ya. Jadi bagi yang sekolah-sekolah contohnya, supaya dia lebih baik belajar, apa pelajarannya yang sudah disampaikan, diulang semua. Kalau dia sudah dapat, baru dia juga berkata, ujilah aku juga. Nah, kalau semua sudah sama, jadi bukan ujilah aku lagi, ujilah kami. Ini baru sama. Semoga kita semua nanti tingkatannya sama. Sampai saudara-saudaraku, kita memiliki satu pegangan yang pasti, pegangan yang kuat. Itu sebabnya jemaat yang terakhir dalam kitab Wahyu, ada berapa jemaat sih? 7 ya. Yang terakhir, Laodikea, berarti yang ke-6, Philadelphia. Philadelphia. Apa itu katanya? Ya, kasih persaudaraan ya. Oh iya, kasih persaudaraan. Iya, biar semuanya kita sampai sehati. Sasaran dari ujilah aku, supaya kita ya ada pegangan yang pasti. Pegangan yang pasti itu nanti kita akan lihat, kita baca dulu deh. Wahyu 3 ayat yang ke-11. Jadi perikopnya di atas, kepada jemaat di Philadelphia. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi saudaraku, biar pegangan kita benar-benar yang mendapatkan anugerah berkat Tuhan, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Kita ada kedudukan di kerajaan 1000 tahun, kita boleh bersama dengan Tuhan. Harus sampai ke situ apa yang kita pegang. Jangan nanti kita pikir sudah ada pegangan, tahu-tahu sama-sama kelihatannya kuning, emas, tapi ada yang asli, ada yang palsu. Ini saudara-saudaraku. Makanya nyanyi dalam bahasa Batak saya senang dulu. Sudah lama sih, cuma masih ada terselip di ingatan saya. Tuh torop dosuguti akan terhirimi Dina Yesus domangalusi dang boy sahat congoni anggo daging dope. Gak ada yang nerusin lagi. Aku cuma tahu gitu. Tapi gitu ya, Mama Juni dulu nyanyian kita di kampung ya. Iya. Jadi artinya nanti sangat banyak orang yang kecewa. Jadi kita nggak boleh ada yang kecewa, saudaraku. Dari mana kita tahu? Ya sekarang kita perhatikan firman Tuhan, diuji semua. Kita juga diuji, firman juga harus menguji kita. Ini saudaraku. Jadi semua kita harus siap ujian. Ujian itu supaya kita ada pegangan yang pasti, berkenan kepada Tuhan. Banyak orang bikin ukuran bagi dia, aku sudah. Tahu-tahu di testing nanti dapat nilai 11 pun nggak ada.
Kata si Anis dari 100. Jadi berapa itu? 0, gitu. Kecil saudaraku. Bisa begitu. Karena kelihatannya sama, tapi emas tulen, emas palsu, imitasi. Jadi kita ujilah supaya jangan imitasi. Kalau mau beli barang juga jangan apa yang imitasi, yang asli dong. Haleluya saudaraku. Rohani kita apalagi. Jangan yang imitasi. Rohani kita rohani yang asli. Kalau Tuhan lihat aku sudah jadikan baru. Haleluya. Berkenan kepada Tuhan. Melewati X-ray-nya Tuhan. Kita tidak ditolak. Karena kita sudah berdoa di sini. Ujilah aku, ya Tuhan. Jangan nanti di sana. Di sana diuji, kalau belum beres, langsung diusir, nggak ada lagi kesempatan. Tapi kalau di sini, makanya saudaraku kita bersama, saling menasihati, saling menopang, saling mendoakan, saling menguatkan. Philadelphia itu kasih persaudaraan. Ini saudara-saudaraku. Kita mau baca dulu ya. Ada yang bantu baca boleh, tolong. Mulai 7. Ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan hakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, yang namaku yang baru. Dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya, saudaraku. Makanya kalau sekarang kita berdoa, ujilah aku, itu masih benar. Tapi kalau sudah nanti, tidak bisa lagi, saudaraku. Ya. Dan juga di sini kita lihat, jangan yang palsu, saudaraku, ya. Ya, jangan yang palsu. Jadi, ya, ada yang merasa, wah, aku Yahudi. Permulaan menerima karunia Tuhan, kasih Allah. Iya, tapi perbuatannya sudah di mana? Makanya kalau kita, saudaraku, ya kita siap, saudaraku, ujian dari Tuhan. Sampai kita mengerti apa pegangan kita. Dan pegangan kita pengakuan Tuhan. Pengakuan Tuhan. Ayat 10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Firman untuk menantikan Tuhan. Firman untuk menantikan Tuhan bukan firman
oh dapat berkat. Berapapun banyaknya berkatnya orang, bukannya itu menentukan. Nanti itu, wah barang-barang yang tidak berarti, itu hanya di dunia. Karena kalau ini kita bukan surga ya, tapi tadi kita baca apa? Yerusalem baru. Nah ini kita nggak boleh salah-salah lagi. Surga itu nanti Tuhan sendiri akan turun dari sana dan menetap di mana? Yerusalem baru. Nah kita harus mengerti. Biarpun ya kita bukan menghakimi, bukan apa, tapi kita juga sering dengar khotbah-khotbah supaya kita nanti ke surga. Nanti surga itu dikosongkan. Lo dari mana? Pak Manik tahu, langsung lah Pak Manik. Lo ya Wahyu 21. Coba deh kita baca deh. Wahyu 21 ya. 1 sampai 3. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Nah, jadi ini kita harus tahu, di mana nanti Allah dengan umatnya? Di surga apa Yerusalem baru? Ya, jadi jangan salah ya. Nah, sekarang kalau orang benar itu kemana? Ke surga apa enggak? Tidak. Kemana? Firdaus atau pangkuan Abraham. Jadi ya kita harus semakin mengerti lah. Dan kita harus ada tiket masuk di sana, pengakuan dari Tuhan. Pegangan yang kita pegang harus Tuhan mempercayai, melihat, karena engkau menuruti firman-Ku. Nah, jadi inilah saudara-saudaraku ya. Jadi di tiketnya itu karena engkau menuruti firman-Ku. Yang pertama menuruti firman ini, firmannya harus kesukaan dulu. Haleluya. Nah, makanya dalam Yeremia 16 ayat 15 ya. Nah, kalau aku ketemu firman-Mu menjadi kesukaan atau kegirangan. Kesukaan apa kegirangan? Ya, coba dibaca yang jelas. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Ya, yang lolos ujian itu harus kita koreksi dulu hati kita. Ujian dari Tuhan itu, ya Dia berkata kepada kita sekarang ini, apakah firman Tuhan kegirangan bagimu? Nah, ini saudaraku. Makanya kita harus, oh ini hari Minggu, kita mau dengar firman Tuhan. Ayo buru-buru, cepat-cepat. Oh, kita mau ke apa? Pangandaran. Dah. Aku mau cari firman Tuhan. Harus berani begitu. Haleluya. Nanti diundang, dia bilang, oh aku mau rekreasi. Aku mau baru beli rumah. Bersih-bersih atau toto-toto. Apa itu toto-toto? Nyusul-nyusul yang semua hiasan segala macam. Ya. Baru beli ladang, baru beli kerbau, baru apa? Bulan madu. Ini saudara. Apapun itu harus firman Tuhan kegerangan bagi kita. Nah, itu ujian. Bagaimana hati kita? Firmankah kesukaan bagi kita? Jawab dalam hati. Nggak usah ngomong. Langsung kepada Tuhan.
Amin, saudaraku. Ya, sampai harus Tuhan bilang begini kepada kita. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Jadi yang menantikan Tuhan, yang berkenan kepadanya harus apa? Menuruti firman. Jadi bagaimana kita mendengar aja enggak? Masih macam-macam saudaraku, kiri kanan. Jadi harus straight. Straight apa? Nah, harus lurus. Wah, hati kita terarah kepada firman Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Ini ujiannya. Jadi kalau hanya dalam nyanyian, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan mataku tertuju padamu. Aku cinta Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu mataku, oh ya, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku lihat dan ku agungkan, kalau ku sembah. Ini saudaraku harus, apakah itu sudah ada pada kita? Dites sekarang. Kalau belum, ya nanti Tuhan tidak bisa bilang, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Itu percobaan, kelaparan, kesulitan, ya bencana alam, perang Harmagedon, manusia yang sudah semakin beringas, saudara-saudaraku. Saya kalau lihat-lihat sekarang gini, sampai kapan enggak, kata orang sono, enggak move on. Enggak bisa dingin hatinya. Terus saja, cari saja segala macam. Tapi puji Tuhan, itu dijauhkan dari kita. Kalau ada apa-apa, iya, namanya kayu gesek-gesekan, ada angin, bisa saja kadang-kadang. Makanya kita harus pintar-pintar. Kalau satu orang, barangkali suami datang ya jam 3 sore, udah kepanasan dari jam 12, ingin minum, langsung dijejali ya pertanyaan, request, mana duitnya? Jangan, saudaraku, lagi panas-panas gitu, apa yang ada? Bisa marah. Dia nggak sempat, kamu nggak tahu kalau aku sudah capek, kamu nggak tahu kalau aku sudah haus. Nah, jadi kita harus ngerti, kalau datang, sambut dulu, biar adem hatinya. Apa kesukaannya? Jus kopi? Ada jus kopi? Ada nggak jus kopi? Nggak ada kali ya. Jus apalah, orange atau iya di blender kopinya ya. Ada, oh ya ada, ngerti sih. Bagian sudah SMK, SMA apa? SMU yang Patria Wisata. Iya, ngerti. Ya, langsung dia sambut. Ya, syukurlah. Saudara-saudaraku, jadi kita harus sampai Tuhan berkata, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari
pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Pencobaan yang terakhir itu antikris, saudaraku, masa 3,5 tahun. Tapi itu pun bisa kita lewati kalau sekarang kita sudah selalu memperhatikan untuk bisa diukur. Dalam Wahyu pasal yang ke-11, yang bisa dijangkau antikris adalah halaman sudah langsung, ruang suci. Kalau tidak meningkat sampai disempurnakan, itu masih bisa diserang. Nah, jadi ujian kita sekarang, ujilah aku, harus juga sampai melihat penurutan kita dengan sungguh-sungguh. Ya, karena engkau menuruti firman untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi antikristus itu juga adalah cobaan terakhir. Tapi kita tidak akan dicobai di situ kalau kita sekarang sudah dicobai sampai pelaku firman. Ini apa ada yang satu lagi biar nggak hilang-hilang ini? Gitu aja nggak apa-apa. Biar dua aku bikin. Kalau hilang-hilang kan nggak enak. Haleluya. Bisa nggak? Oh, enggak, ini belum kuhidupin. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Jadi, saudara-saudaraku, kita tidak akan diuji lewat antikris kalau kita sudah menang menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi menjadi pelaku firman Tuhan juga ada juga, saudara-saudaraku, bobot. Nah, jadi kalau umpamanya kuliah, ya harus A kurang, B kurang, apa lagi? Ya. Di bawah itu masih ada satu. C, ya. Inilah saudaraku. Jadi kalau di dalam buahnya benih 30, 60, 100. Saudara-saudaraku, memang 30 sudah bagus, tapi itu masih bisa kena, saudara-saudaraku. Makanya semua kita harus sampai kepada berbuah puncak, berbuah 100. Apa yang sekitar di dalam buah 60 itu pertengahan. Kalau hanya 30, kalau mati percaya seperti di sebelah kanan Yesus masih bisa. Tapi kalau nanti kalau sudah ada waktu kita nggak dipakai, tadi malam kita dengar penurutan yang terlambat juga, hasilnya sudah berkurang. Ceritanya tadi malam ada pemburu yang naik kuda, 2 orang, pakai panah, ya, yang satu pegang busur, yang satu pegang anak panah. Pas lewat itu rusa, anak panah. Nah, begitu diminta nggak langsung dikasih, tunggu 2 menit. Ya, 1 menit saja rusanya udah pergi. Walaupun nanti dia kasih juga ini. Masih berguna apa enggak? Makanya harus nomor 1. Haleluya. Harus cepat. Jadi kita ini harus seperti Samuel.
Dia pikir tuannya yang panggil dia. Langsung dia jawab, ya Tuan. Ya Bapak. Sampai berapa kali? Cepat sekali pendengarannya. Haleluya. Dan dia nggak bilang, dari kamar, apa? Jangan begitu, saudaraku. Kamu manggil. Ya udah didengar juga manggil, masih nanya. Jangan begitu. Ini saudara-saudara itu ya. Jadi, biarpun melakukan, tapi kalau sudah terlambat, nilainya sudah kurang. Haleluya. Makanya kita ini harus seperti atlet. Apa yang diambil dalam atlet? Kecepatan. 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Nah, coba dulu. Coba dulu. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Haleluya. Mungkin yang berlari itu taruhlah 100 orang. Ada terlambat 2 detik, tapi sudah ada duluan 2 detik. Yang menang mana? Yang duluan. Apalagi 1 menit, udah nggak tahu lagi, nggak dapat nomor lagi lah. Kalau yang lain mungkin nomor 2, nomor 3. Tapi yang dapat hadiah cuma nomor 1. Banyak sekali di dalam Alkitab. Ya, makanya orang yang sembuh di kolam Bethesda adalah yang paling pertama. Tadi malam orang yang diberkati Tuhan adalah yang sulung. Yang sulung itu adalah yang lahir pertama. Makanya Yakub dengan Esau merebut yang sulung. Esau waktu lahir hanya tangannya aja. Itu liciknya dia. Licik tapi untuk dapat berkat. Jadi yang kelihatan yang pertama adalah tangannya Yakub. Ya itu. Padahal yang keluar duluan siapa? Esau. Tapi hilang juga berkatnya. Makanya apa yang bisa kita dulukan? Ya. Yang paling utama kita dulukan cari firman Tuhan. Ini saudara-saudara, supaya kita keberkatan. Ini sebabnya di dalam Wahyu pasal 13 ini ada, kita perhatikan, kita mau baca dulu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi yang berbuah 100 itu sudah aman. Jadi yang berbuah 60 itu, kalau hanya 30 aja udah diserahkan ke antikris. Jadi yang berbuah 60 itu keturunan menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kalau lebih jelasnya kita baca Wahyu 13 ini ayat yang kelima dengan yang keenam. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Itu berapa tahun? 3,5 tahun. Lalu yang membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan iya, ini yang kita perhatikan. Diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Nah, ini Roh Kudus ini, saudaraku. Dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa
dan bangsa. Jadi peganglah yang ada padamu, harus sampai kita masuk dalam ruang Maha Kudus. Lewati pintu tirai, dirobek. Artinya sudah melakukan firman, apapun yang terjadi tetap melakukan firman. Semoga Tuhan kuatkan kita. Kalau yang begini nggak bisa dikejar antikris. Kalau sudah ada melakukan tetapi belum pas, itu belum cukup. Makanya yang nomor 1, kata temanku itu yang number 1, itu harus berbuat 100. Artinya disempurnakan. Itu sebabnya Tuhan akan pimpin kita melalui firman-Nya di akhir zaman ini. Dalam Kolose 1 ayat 26-27, tolong bantu baca. Ya, tolong bantu baca. Kolose 1 ayat 26-27. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan dan akan kemuliaan. Terus. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi tidak semua orang tahu. Bahkan tidak semua pendeta-pendeta tahu. Jadi kita sedang dibuka sekarang untuk mendapat anugerah kemuliaan yang besar, supaya kita dibawa kepada kesempurnaan Kristus. Haleluya. Inilah. Jadi kalau kita menyanyi, ujilah aku Tuhan, apa yang kita akan perhatikan nanti? Kita sudah mengertikah, sudah mendengarkah firman yang mengarahkan kita kepada kemuliaan, kesempurnaan Kristus. Jadi kesempurnaan itu paling tinggi, topnya. Dan di akhir zaman ini masih dicurahkan. Jadi ada nyanyian Batak, saya senang sekali. Nah, ada katanya Ibu Gembala Indonesianya. Kalau dia tahu nanti dia nyanyikan aja dulu. Kalau aku bahasa Bataknya lah. Songo tunge nama baor. Pernah dengar Mama Juni? Dengar ya. Songo nudan macai por. Songo nido diusehon. Wasoi siang ginjangan. Siang ginjangan. Saluhu na boy manjalo. Asalolo mapor sehat. Sudah hita doboy manjalo, jalo diho, jalo madiho, jalo diho, jalo madiho, jalo diho, jalo madiho, jalo diho. Sekarang waktunya kita terima. Periksa, sudah penuh enggak? Sampai kepada kesempurnaan Kristus. Ini saudaraku. Jadi bukan cuma keluar masuk gereja bertahun-tahun begitu saja. Nggak mengerti, nggak berkembang. Nah itu namanya ikut-ikutan. Dia pikir pegangannya sudah bagus, tahu-tahu imitasi. Janganlah. Makanya kita minta, ujilah aku Tuhan lewat firman ini. Jadi kita bersyukur. Kalau ada firman, jangan marah saudaraku. Nah, daripada nanti potong leher itu apa itu?
Antikris. Saudaraku. Kalau masih selamat harus. Kalau enggak terima tanda. Nanti akan terbuang kepada siksaan yang terus selama-lamanya. Wah, itu benar-benar parah, saudaraku. Kita nggak boleh main-main. Sungguhan ini, firman Tuhan ini ya dan amin. Itu bukan bikin-bikinan. Jadi semua kita memandang kepada anugerah Tuhan. Kasih Tuhan masih terbuka. Pintu berkat masih terbuka. Anugerah masih dicurahkan. Mari kita nyanyikan nyanyian ini. Mazmur